Halo, ya balik lagi dan kembali pengen ngebahas seputar wangian. Dan wangian kali ini adalah wangian yang baru saja launching, sebuah parfum selebriti, tapi kali ini adalah dari selebriti lokal, dari selebriti Indonesia Ussy Pratama yang baru mengeluarkan In Bath with Ussy Pratama. Pertama-tama gue pengen disclaimer dulu, sorry banget kalau seandainya ada suara-suara entah itu guntur dan segala macam, as always ada aja suara background. Yang kedua, disclaimernya adalah bahwa produk ini gue dapet yang tadinya emang gue pikir kalau emang nanti dia launching, gue berharap gue coba dulu yang kecilnya, atau pada saat nanti gue bisa coba dulu, kemungkinan sih gue bakalan beli full bottle. Gue sendiri belum pernah sniff sebelumnya, jadi ini adalah produk yang akhirnya gue dapetin pada saat acara event parfumnya gitu. Jadi gue diberikan produknya beserta beberapa produk lain yang bakalan gue share di video ini, tapi tanpa mengurangi rasa terima kasih gue, tanpa mengurangi rasa kagum gue kepada pihak Ussy Pratamanya sendiri dan juga tim yang pastinya effortnya luar biasa. Gue sudah menyampaikan kepada yang bersangkutan dan sebelum-sebelumnya bahwa mohon maaf, mohon pengertiannya bahwa opini gue, pendapat gue akan gue sampaikan selayaknya pada saat gue melihat produk-produk lain di dunia wangian. Ini gue dapet dua paper bag kecil pada saat di acara eventnya tanggal 28 Mei kemarin. Ada dua paper bag seperti ini, oke. Yang satunya isinya adalah parfumnya, yang satunya itu isinya tadi lipstiknya, ini yang gue pakai. Gue dapet produk DC yang juga dari Ussy Pratama. Terus ada masker, dikasih masker. Jadi sebelum masuk acara pun kita harus swab antigen dulu untuk tahu kita boleh masuk apa enggak. Habis itu ada hand sanitizer yang desainnya seperti ini. Lalu kemudian di dalamnya ada kartu nama pihak pihak perusahaan yang mungkin bekerja sama dengan Ussy Pratama dalam memproduksi parfum ini, PT Beauty Now Indonesia. Ini ada kartu namanya, juga ada produk terakhirnya itu selain lipstiknya, tadi lipstiknya udah gue pakai jadi gue taruh di luar. Ini adalah vial yang kita dapatin waktu acara eventnya, oke. Desainnya seperti ini. Gue langsung aja ya, gue langsung obrolin aja. Terus tampilannya tuh menurut gue ini keren, sayang untuk tidak diobrolin, to be honest. Walaupun produknya sendiri dia tidak jual. Menurut gue tuh kayak sayang kenapa nggak dijual atau mungkin dijadiin gift or something, karena this is good. Tampilannya gue suka gitu, yang detail-detailnya, terus finishingnya gue suka. Ini tampilannya kayak gini, belakangnya seperti ini. Oke, ini belakangnya seperti ini, desainnya. Terus dibukanya tuh kayak gini. Ini dibuka, terus ini kayak mirip dengan desain full bottle-nya, tapi ada sedikit perbedaan touch yang berbeda gitu ya. Ini dibuka seperti ini, oke. Dan ini parfumnya tuh. Menurut lo sayang nggak sih kalau ini nggak diproduksi? I mean, come on. Gitu, ini sayang banget buat gue kalau dia tidak produksi. Ini botolnya punya gue masih utuh, tapi dengar-dengar ada temen juga yang biasa pakai botol gini kadang rembes, oke. Buat gue sih, kalau gue ini punya gue masih utuh, tidak ada masalah. Dan yang gue suka ya ini dia bisa dibuka, jadi bisa diisi ulang. Cuman mungkin memang resikonya jadi gampang rembes yang bisa diisi ulang seperti ini ya. Terus selain itu juga dapat nih detail perintilan kecil yang menurut gue sangat sayang untuk tidak diomongin pada saat event itu, dapat seperti ini. Ini adalah gambar Ussy yang lumayan kontroversial, yang lumayan mendapat hujatan dari netizen, tapi buat gue, menurut gue justru biasa banget. Maksud gue ya it's sexy though, dia seksi banget, apalagi di acara itu dia tampilannya juga seksi dan keren gitu ya. Buat gue nggak terlalu yang revealing gimana banget loh, biasa aja. Maksudnya nggak yang sampai harus kita hujat atau gimana, no, for me no. Terus ini di belakangnya ada penjelasan seperti ini. Oke, ada penjelasannya, kalau buat lo yang kepo bisa di pause. Sih detailnya luar biasa, dan ini bisa dipotong, bisa disobek, dan dia bisa jadi blotter terpisah, jadi kayak blotter parfum gitu. Bagaimana dia seperfeksionis itu, sedetail itu, yang akhirnya menghasilkan parfum ini setelah 2 tahun kerja kerasnya dan bersama tim. Dia ini parfum In Bath with Ussy Pratama ini jadi brand dia bekerja sama dengan pabrik
atau perusahaan wangian yang memang perusahaannya itu adalah perusahaan Jerman, tapi dia diproduksinya di Spanyol dan dipasarkan di Indonesia. Sama aja kayak dulu gue pernah bahas Grace, Anggun Grace, yang juga diproduksinya di luar untuk dipasarkan di Indonesia. Dan sebelumnya juga ada Syahrini yang juga mengeluarkan parfum yang dipasarkan di Sephora yang dia produksi di luar juga. Jadi buat gue itu bukan hal yang aneh, nggak perlu kita terlalu detail untuk kayak, wah ini sih bukan produk lokal karena dibuatnya di luar. Itu perspektif aja, tidak perlu diperdebatkan. Kalau emang itu perspektif lo ya sudah. Ini yang kedua sih bakalan panjang sih, dan gue ini aja sambil minum. Gue udah ngambil manual brew gue. Oke. Ini parfumnya, dan ini boxnya tuh ngepas banget seperti ini. Nih, tampilan depannya seperti ini. Oke, sampingnya seperti ini, kiri kanan. Terus atasnya tuh ada barcode seperti ini. Terus bawahnya sambungan dari motif Seigaisha-nya. Oke, seperti ini. Terus belakangnya tuh seperti ini. Belakangnya. Nah, kenapa gue tadi merasa kayak gue perlu nunjukin yang vialnya? Karena buat gue yang mata gue udah sekian puluh tahun bekerja keras, gue lebih gampang untuk melihat detail di yang kecil daripada yang besar gitu, karena warnanya gitu dan sebagainya. Terus cardboardnya tebel tapi nggak yang tebel banget yang sampai berat banget. Terus dibukanya seperti ini, oke. Dan di dalamnya dia duduk seperti ini parfumnya. Ini adalah pertama kali gue ngelihat tampilan parfum yang ditaruh seperti ini. Judulnya adalah In Bed with Usi. In Bed with Usi Pratama, yang korelasinya adalah dengan seri yang ada di channelnya Usi Andika Official, kalau nggak salah Usi Andika Official, channelnya si Usi dan Andika Pratama. Dan dia punya series yang namanya Teman Tidur. Nah, ini ibaratnya ya kayak dia lagi tidur dalam selimut yang terlipat, terus ini dibuka, muncullah parfumnya gitu. Well, gue secara keseluruhan dari tampilan I love it. Maksudnya dari boxnya segala macam. Kalau gue bisa mengomentari adalah yang pertama dari outer boxnya, buat gue kalau ini we're talking about gue kayak warnanya sih bukan gue banget gitu, tapi gue ngerti bahwa mungkin dia ingin mengusung kalau ini adalah parfum yang unisex. Jadi dengan judul In Bed with Usi Pratama itu bukan berarti parfum ini buat cowok doang, tapi juga buat cewek juga gitu. Jadi dikasihlah sentuhan-sentuhan yang berkesan sedikit feminin. But to be honest with you, kayak gue ngerasa sedikit rame. Kalau gue suka yang lebih simple gitu ya, jadi buat gue agak rame, dan motif Seigaisha-nya ini yang menurut gue agak why gitu. Gue suka banget motif ini. That's why di cafe juga gue pakai, bahkan maaf ya sendal gue. Tapi segitu gue sukanya karena ini motif tradisional kimono Jepang, motif tradisional Jepang yang sangat-sangat familiar buat gue. Dan gue merasa kenapa motif tradisional Jepang, kenapa bukan motif tradisional Indonesia. Gue berharap tadinya kenapa bukan lereng atau parang atau mega mendung. Mungkin mega mendung ada pengaruh dari budaya Cina, tapi tetap aja udah diserap di Indonesia. Tapi mungkin dia punya pertimbangan dan sebagainya. I don't know. Sementara untuk botolnya langsung ini tuh. Gila ya, detailnya itu cakep banget. Kenapa gue ngebahas sampai sedetail itu untuk kotak-kotaknya sekalipun? Because biaya produksi juga ngaruh dari kotaknya, dan gue pengen menunjukkan bahwa effort dia itu ngaruh. Mau ini nanti kotak lo buang kek, mau nggak lo pakai kek, tapi effortnya itu menurut gue penting gitu. Oke, ini botolnya seperti ini tampilannya. Kalau kena tangan memang lumayan nyeplak, ada sidik jari, tapi ya standar aja botol seperti ini biasa banget kayak gitu. Warnanya menurut gue ini warnanya sebenarnya hitam, cuman hitamnya tuh masih transparan, cenderung kayak warna kayak gelap gitulah, hitam tapi atau biru gelap, tapi dia transparan gitu loh. Jadi cairannya tuh masih kelihatan. Tuh, kelihatan bahwa cairan di dalamnya tuh kita bisa lihat. Jadi bukan yang bener-bener solid black yang kita nggak bisa lihat gitu. Buat yang biasa belanja parfum designer, mungkin sudah familiar dengan Black Opium. Agak mengingatkan, walaupun ya beda banget sih. Cuman secara
kelebat gitu. Kayaknya desainnya mengingatkan sama Black Opium. Tutupnya mengingatkan sama Polo Ralph Lauren. Sementara mungkin buat teman-teman yang biasa belanja parfum niche akan mengingatkan dengan Pierre Guillaume yang anti blues, ini juga mirip gitu. Walaupun secara dimensi dan sebagainya berbeda ya. Sprayernya warnanya seirama dengan tutupnya yang ke arah kayak gold gitu. Sprayernya bukan yang bisa ditekan separuh-separuh, tapi mistinya oke. Sebarannya oke, dan lumayan kenceng, mengeluarkan jus yang lumayan banyak. Ini adalah parfum yang mabul, yang aromanya tebel, intens, dan di depan berisik alias loud. Jadi buat lo yang memang pengen mencari aroma-aroma yang kayak lu pengen wangi tapi nggak terlalu tebel, kalau emang lu suka wangian yang seperti ini, jangan overspray. Untuk wanginya, begitu gue cium waktu di event itu, ini wanginya mengingatkan gue sama Oud Satin Mood. Ini adalah favorit gue, one of my favorite. Malah ini adalah parfum niche pertama yang gue beli dengan kocek gue adalah Oud Satin Mood. Dan botolnya pun hitamnya kayak agak transparan gitu, mirip ya, gitu. That's why langsung, oh iya ya kayak ini ya, gitu. Mirip. Dan dari apa ya, kalau semburat aromanya, nuansa aroma yang secara general terasa itu adalah arahnya ke Oud Satin Mood dari Maison Francis Kurkdjian Dijon ini. Buat lo yang pernah beli di can-nya, ini adalah kesempatan lo untuk mencari yang versi lower budgetnya dari Oud Satin Mood. Ini, dan menurut gue, ini sebagai penikmat Oud Satin Mood ya, gue segitu cintanya sama Oud Satin Mood, walaupun gue punyanya bukan yang X-Straight karena yang eau de parfumnya aja udah mabul-mabul. So, buat gue, kalau seandainya waktu itu Pak Usi udah ngeluarin parfum, kayak gue nggak beli Oud Satin Mood. Karena ini, menurut gue, aromanya juga, apa ya, kemiripannya lumayan. Kalau dibilang kemiripannya berapa persen? Buat gue di atas 50%, tapi dengan twist yang berbeda. Di Oud Satin Mood aromanya sangat linier, sangat manis, intens dengan aroma 3 aroma dominan, rose, oud, dan vanilla. Yang resinous, vanilla, manis, yang thick, yang jammy, yang kayak madu kentalnya gitu. Gue inget banget waktu itu gue nge-review parfum Oud Satin Mood segitu happy-nya gitu ya. Nah, sementara parfum Usi ini, In Bed with Usi, ibu, ini openingnya ini lebih santuy. Jadi gue nggak bisa merasakan justru perubahan dinamika aromanya itu santuy. Dan di situ gue menemukan keunikannya. Jadi gue biasa mencari keunikan dalam suatu aroma. Keunikan aroma secara keseluruhan, juga keunikan kayak pergantian step by step, stage by stage itu kayak apa. Ini gue dapetin di In Bed with Usi Pratama. Pertama, ini gue merasakan hidung gue tuh sangat sensitif dengan aroma peppery atau aroma lada. Begitu gue cium waktu pertama, gue tuh belum, gue lupa deh, gue udah sempet buka notes atau belum, tapi di hidung gue tuh berasa aroma lada. Aroma lada yang lumayan intens di hidung gue, jadi openingnya ini berkesan justru kayak aromatic spicy. Jadi nggak langsung melulu ke arah rose oud-nya. Rose oud-nya ada pada saat stage yang lebih rounded, pada saat stage yang lebih ke tengah. Sementara di openingnya ini lebih kayak aromatic, spicy, yang lebih ringan, yang menyelimuti keseluruhan aroma itu. Gue suka di openingnya. Terus ada freshness-nya, ada kesegarannya yang juga kayak datangnya tuh dari bawah gitu loh. Kayak kesegaran aroma yang berkesan agak green, agak fresh, tapi nggak terlalu jejerukan, nggak terlalu kayak aroma jeruk yang nyentor gitu. Ini gue bisa merasakan, dan sedikit ada bitter, ada pahit-pahit, kayak pahit kulit jeruknya sedikit gitu. Jadi buat gue, menarik ya. Nah ini tuh kayak terbungkusnya dengan indah gitu. Oke, di stage pertama aromatic spicy-nya keluar. Kalau cinnamonnya kan gue nanti notesnya gue taruh sini, oke. Kalau cinnamonnya bisa nggak sih gue ngerasain ada rasa aroma cinnamonnya? Hint of cinnamon gue bisa ngerasain, tapi kalau tanpa melihat notesnya gue mungkin nggak merasakan kalau wah ini aromanya kayak cinnamon banget, no. Manisnya di sini
tuh kayak resinous yang manis, jadi nggak terlalu blenek gitu loh. Stage yang di berikutnya, setelah si aromatic spicy-nya tuh mulai turun, yang keluar di kulit gue itu adalah aroma bitternya tadi keangkat. Terus habis itu rose-nya udah mulai keluar, ditambah dengan aroma resinous woody. Jadi berkesan kayak oriental, kayak floriental. Jadi aroma floralnya itu mulai keluar, udah mulai merekah aroma floralnya, tapi gak berkesan terlalu feminin. Jadi masih bisa dipakai juga untuk cowok. Jadi buat gue, oke, gue ngerti kenapa Usi sampai segitunya bilang ini parfum unisex, ini parfum unisex. Oke, gue bisa ngerti gitu loh, karena di tengahnya adalah floriental, ada sentuhan floral tapi kental dengan nuansa oriental yang warm. Apalagi tadi juga ada spices di openingnya yang memang bernuansa warm tapi yang nggak terlalu tebal. Terus habis itu dengan adanya bunga-bunga lain lah, ada berkesan powdery sedikit, entah itu powderynya dari unsur notes wood yang memang powdery, itu bisa dari sandalwood, atau mungkin justru dari floralnya, atau mungkin dari bunga violetnya. I don't know for sure karena gue juga bukan perfumer, tapi ini ada nuansa powdery yang nggak membuat kesannya tuh kayak grandmother's fragrance gitu. Jadi ini justru membuat jadi lebih ramah di hidung aja, nggak yang terlalu thickening kayak yang ini. Walaupun ini gue juga suka banget yang di heartnya, justru gue kayak merasa ada di antara oud satin mood sama oud silk mood. Karena menurut gue kalau oud satin mood itu sangat tebal, sangat kayak gitu, yang lengket banget. Oud silk mood ini berkesan tuh kayak di udara banget, yang aromanya tuh soft, ngawang-ngawang. Nah, si In Bath with Usi ini kayak berada di tengah-tengah itu. Dia dapat aromatic spicy-nya, tapi dia juga ada unsur woody yang resinous. Jadi buat gue, wow, my sister, this is great. For me itu mengasih opsi. Ya kembali sekarang pertimbangan pribadi lo. Lo pengen punya yang lebih dry, lebih light and airy, mungkin ke silk mood. Mungkin lo suka yang lebih jammy, yang thick, yang manis. Ini kayak gue juga suka ini ke oud satin mood. Atau mungkin lo pengen yang kombinasi dan yang bisa lo share dengan pasangan lo dengan gampang, dengan mudah. Ya lo bisa coba In Bath with Usi, plus ini adalah produk lokal. Untuk base-nya sendiri, gue sebagai penikmat oud, gue udah maksudnya nyoba aneka rupa oud. I know mungkin kalaupun dia pakai oud yang natural, mungkin teeny bitty amount of oud natural. Tapi walaupun dia pakai oud yang sintetik, oud sintetiknya di sini nggak aroma yang kayak gue bilang di Instagram gue, bukan aroma yang berasa banget kalau sintetiknya, tidak adanya geraknya sama sekali. Dan kalaupun dia pakai yang natural, aromanya bukan yang medicinal, bukan yang Indian oud yang bau kandang. No, oudnya very smooth. Jadi buat gue, yang gue cari keunikannya gue dapat. Keunikannya tuh bukan keunikan secara aroma keseluruhan, tapi kayak stage by stage dan step by step perubahan aromanya itu, dinamika aromanya itu gue suka banget. Lalu terus habis itu intensitas aromanya, this is intense. Gue beberapa hari setelah gue dapet ini, gue pakai ini minimal 8 jam masih stays di pakaian gue, keesokan harinya dan keesokan harinya dan keesokan harinya pakaian gue masih aroma In Bath with Usi Pratama. Untuk harga 1.370.000 kalau nggak salah official, yang bisa dibeli di usipratama.com, I believe ya, usipratama.com. juga di ada yang reseller officialnya, ada di ETC dan juga beberapa reseller lain. Yang intinya menurut gue ini tidak mahal. Ini menurut gue come on, lo beli parfum designer, ini ibaratnya lo beli parfum designer dengan kualitas niche. Emang nggak boleh ya kalau produk lokal harganya di atas 1 juta? I don't think so. Karena di pasar lokal aja, ya ada beberapa brand lokal pun yang mengeluarkan parfum-parfum dengan harga range yang sebenarnya sama. Dia jual dengan, misalkan ini ya, kita breakdown
ini anggap aja 1.400.000, dapat 100 ml, maka 50 ml-nya itu adalah 700.000. Kalau emang lu penikmat wangian yang bisa afford dan menyukainya, ya bisa aja beli gitu. Apakah ini mahal? Menurut gue mahal itu relatif, tapi nggak yang nggak yang overpriced for me. Menurut gue ini cocok ya buat siapa? Buat lo yang memang suka nuansa oriental, terus suka yang nuansanya intens, bukan yang cuman asal wangi. Bisa ini asal wangi, asal lo spraynya dari pagi, lo pakai seharian. Nanti pas malamnya, itu kalau emang lo sukanya dusel-duselan in bath-nya dengan aroma yang cuman skin scent, yang cuman tipis-tipis, nah ini pas gitu. Tapi kalau emang lo mau tipe orang yang memang sukanya in bath dengan aroma yang intens, ini bisa lo spray sore atau ya malam gitu, itu akan sangat intens. Buat kantor mungkin agak sulit ya gitu. Untuk nuansa formal kayak apa dulu? Kalau formal dining masih oke lah, karena berkesan sensualnya. Jadi kalau emang lo pakai pakaian yang formal, maybe formal, gue langsung gini, formal tapi sedikit revealing, sedikit sensual, masih masuk gitu. Untuk casual pun masih masuk buat gue kalau itu versi, kalau itu versi gue ya. Yang gue tidak bisa menyarankan adalah buat lo yang tidak suka aroma manis sedikit pun. Ini ada manisnya. Terus ini menurut gue nggak masuk buat lo yang waktu itu kayak sempat ada juga yang bilang, wah ternyata parfum yang menurut Glam Dewi itu enak banget, ternyata Oud Satin Mood tuh cuman gitu doang. Ternyata wanginya cuman begitu doang. Yang kayak gitu berarti lu tidak cocok dengan Oud Satin Mood, so kemungkinan lu tidak cocok dengan In Bath with Usi karena ada nuansa yang seirama ke arah sana. Well, intinya ya buat lo yang segitu nggak sukanya sama Oud Satin Mood, segitunya gitu, menurut lo nggak enak gitu, ya coba dulu deh sebelum beli gitu ya. Terus yang gue kayak kepikiran adalah, oke, ini ngambil temanya adalah teman tidur atau series yang ada di YouTube channelnya Usi dan Andika Pratama. Judulnya ini yang agak intriguing sih buat gue, karena judulnya adalah In Bath with Usi Pratama. Jadi kalau lo cowok ya ibaratnya adalah aroma pasangan lo itulah yang memanggil-manggil. Cuman kayak karena dia menaruh namanya di situ tuh gue kayak waktu awal ya gue berpikiran ini In Bath with Usi Pratama, apa berarti gue kalau pakai ini jadi berasa gue temen tidur gue adalah Usi Pratama gitu kan. Kok kayak ya agak-agak beda ya imajinasi gue kemana-mana jadinya gitu kan. Well, itu aja sih yang buat gue, oh oke, setelah acara itu gue paham, oh ternyata maksudnya kayak gini, oke, gue ngerti gitu. Well, pemikiran orang bisa berbeda-beda ya nggak sih? Itu untuk namingnya, terus untuk motifnya yang menurut gue, I wish itu adalah batik gitu, atau motif tradisional Indonesia dibandingin dengan motif tradisional Jepang gitu. Terus apalagi ya, gue suka lupa sih kalau udah kayak gini, karena gue nggak bikin kerepean at all untuk video ini. Gue tidak bikin kerepean. Staying power yang ada ini staying powernya nuklir. Jadi ini bakalan aromanya projectionnya nuklir di depan. Oh, dia akan stay bold, boom gitu di 2 jam lebih di kulit gue. Setelah itu dia akan turun dan lama banget jadi skin sense, sampai misalkan gue pakainya tuh siang sampai malam tuh masih kecium, sampai tengah malam sampai gue tidur pun masih bisa mencium aroma In Bath with Usi gitu. Jadi buat gue yang pada saat dusel-duselan, gue pengennya tuh aromanya lebih intimate, yang orang pengen sniff skin scent gue, bukan yang mabul-mabul. Kayaknya untuk In Bath with Usi ini gue akan pakai seuprit kalau sore, atau kalau enggak gue pakai dari pagi, jadi ada trace-nya aja, ada jejak-jejak wanginya aja yang kecium yang nempel di badan gue. Tapi kalau emang lu merasa kayak pengen ini aromanya bikin lu tambah bergairah, apalagi bersama pasangan, why not? Oke. I think that's all yang bisa gue sampein about In Bath with Usi Pratama. Parfumnya, parfum perdananya I believe yang keluar dari Usi Pratama. I think that's all. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye.